Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks laporan hasil observasi. Kalau dilihat dari kata observasi, maka yang harus kalian lakukan adalah sebuah pengamatan. Apa yang diamati boleh dari lingkungan sekitar atau tempat-tempat yang sudah pernah kalian kunjungi. Kata kunci observasi adalah melakukan pengamatan. Jadi kalian tidak bisa membuat teks laporan hasil observasi dari bayangan. Jadi harus melakukan pengamatan terlebih dahulu. Oke, mari kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri laporan hasil observasi, yang pertama bersifat objektif. Apa itu artinya objektif? Objektif itu artinya menyeluruh. Contoh ya, kalian ini melihat garam atau merasakan garam itu kan rasanya asin. Sedang misal Adit bilang kalau garam itu loh Bu, manis, misal kayak gitu ya. Nah itu berarti rasa yang dirasakan Adit adalah subjektif. Karena semua orang membicarakan bahwa garam itu asin. Sedangkan hanya Adit yang bilang kalau garam itu manis. Oke. Yang kedua, ditulis berdasarkan fakta yang ditemukan pada saat pengamatan. Jadi kalau kalian misal mau mengamati pasar ya, kalian harus datang ke pasar. Apa yang terjadi? Disesuaikan faktanya yang ada di situ dan kalian harus menuliskannya. 3. Tidak mengandung hal-hal yang bersifat menyimpang, duga-dugaan yang tidak tepat atau pemihakan terhadap sesuatu. Jadi kalau kalian observasi tapi tidak melakukan pengamatan, hanya ingatan-ingatan atau hayalan-hayalan kalian, yang terjadi adalah dugaan-dugaan yang tidak tepat dan itu tidak dibenarkan secara teks laporan hasil observasi. Yang keempat, ditulis secara lengkap. Jadi harus lengkap, rinci apa aja di situ. Oke. Identifikasi isi teks LHO. Jadi di teks LHO itu ada namanya 5W1H. Kalian pasti sudah pernah tahu ini di bahasa Inggris. Yang pertama what atau apa peristiwanya. Mungkin nanti jawabannya akan sesuatu perihal yang ada dalam bacaan itu. Yang kedua who, siapa yang mengalami peristiwa itu. Selalu ada yang namanya subjek atau orang yang terjadi di peristiwa itu. Yang ketiga, where atau di mana terjadinya peristiwa itu. Yang keempat, kapan atau when terjadinya peristiwa itu. Kapan terjadi peristiwa itu? Waktunya terjadi peristiwa. Mengapa atau why? Peristiwa itu terjadi mengapa? Mengapa dia bisa terjadi? Yang terakhir itu ada namanya how, bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi ada bedanya ya, why sama how itu. Kalau why, mengapa bisa terjadi? Kalau how, bagaimana? Berarti kalau ditanya yang how, runtutannya gimana dari awal sampai akhir ya. Lalu kalau ada pertanyaan, apakah 5W1H ini selalu ada dalam teks laporan hasil observasi? Kalau kalian membuat harusnya ada. Tapi kalau kalian nanti misal menentukan teks terus disuruh nyari 5W1H, belum tentu itu ada. Contoh, ini ada yang teks ya, kalian bisa baca di sini teksnya. Wayang adalah seni pertunjukan. Lah, gimana kita nyari 5W1H di teks ini? Apakah wayang itu ada di teksnya? Langsung aja, wayang adalah seni karena yang kita bahas adalah wayang. Kapan wayang ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia ada di teksnya? Ada di baris ketiga pada 7 November 2003. Oke, loh, kalau yang lainnya kok nggak ada? Ada enggak? Kalian bisa menemukan yang lain? Coba kalian cari 5W1H dalam teks berikut. Jadi dalam teks ini 5W1H-nya apa aja? Caranya gimana? Tulis pertanyaan dan jawabannya di buku tulis kalian. Nanti kalau sudah silakan dikumpulkan di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.